Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini waktu subuh, waktu pagi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, burika di ummati fi bukuriha, diberkahi untuk umatku pada waktu pagi. Setelah kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah, salah satu dari dua sholat yang paling agung di antara sholat-sholat 5 waktu. Ini adalah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan untuk kita semua nikmat-nikmat dan membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki dan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang yang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ahaduhuma ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif. Adapun salah satu dari keduanya, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, menuntut ilmu. Dan yang kedua, dia bekerja, menekuni hirfah, pekerjaannya, usahanya. Fashakal muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bekerja ini, dia pernah mengeluhkan saudaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ya Rasulullah, saya bekerja, sedangkan saudaraku ini dia tidak bekerja. Dia cuma duduk belajar kepada engkau dan dia tidak membantu saya. Sedangkan nafkahnya, rezekinya, saya yang memberikannya, saya yang bekerja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allaka turzaqu bih." Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang belajar ini. Hadits yang ringkas, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan makna-makna yang agung. Dari pelajaran yang kita petik terkait dengan hadits, pertama, penggambaran bagaimana sebagian dari kehidupan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersaudara, keluarga, itu ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya belajar, satunya bekerja. Yang bekerja pun tetap datang kepada Nabi. Begitu dia merasa ada masalah dengan saudaranya, dia tetap bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kehidupan yang baik. Tatkala
seseorang itu dekat dengan orang-orang yang berilmu, dekat dengan orang-orang yang salih, menyabarkan dirinya bersama mereka. Maka diharapkan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah diri engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Mereka mengharapkan wajah Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, terdapat bagaimana keberadaan orang-orang yang belajar di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua orang bersaudara, salah satunya belajar, datangi Nabi untuk belajar. Di antara mereka itu ada yang konsentrasi belajar, tidak ada pekerjaannya yang lain kecuali itu. Dan di antara para sahabat ada yang belajar, tapi dia juga menekuni dari aktivitas dunianya. Ada yang sibuk ke pasar, ada yang sibuk di kebunnya. Ya. Tapi semuanya selalu ada hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekerja secara totalitas atau belajar secara totalitas itu lebih utama terkait dengan ilmu daripada orang yang belajar dan bekerja. Tapi bukan artinya orang yang punya pekerjaan tidak ada peluang untuk belajar. Ada orang-orang yang punya pekerjaan, tapi mereka juga dari ulama-ulama penyandang ilmu, orang-orang yang dikenal dan tersohor dengan ilmu. Itu terjadi dari kalangan sahabat Rasulullah, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan selainnya. Kalangan sahabat banyak di antara mereka yang seperti itu. Iya. Kalangan tabi'in, ada sebagian tabi'in yang memang dikenal dengan profesinya. Seperti misalnya Abu Salih Dakwan, itu digelari As-Samman Az-Zayyat. As-Samman itu penjual mentega, Az-Zayyat penjual minyak. Bersamaan dengan itu, hingga hari ini hadits-haditsnya di Kutubus Sittah dan selainnya itu menjadi rujukan para ulama. Ini rujukan para ulama. Oke, menjadi hal yang penting itu bagaimana seorang menapaki kehidupannya di atas hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bekerja itu tidak dilarang. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata kepada orang ini, kamu ikut saudaramu belajar itu, kamu tidak usah kerja, berhenti saja, kamu belajar juga seperti saudaramu, nanti rezekinya turun sendiri dari langit. Dan dikatakan seperti itu kepada dia. Karena pintu-pintu ketaatan itu dibukakan oleh Allah untuk seorang hamba berbeda-beda. Ada yang sebagiannya dibukakan pintu ketaatan baginya di pembahasan sholat. Ada yang dibukakan untuknya pintu ketaatan di pembahasan menuntut ilmu. Ada yang pintu surganya dibukakan untuknya dari pembahasan dia membantu orang. Mungkin dia bekerja berusaha, tapi dia punya harta, dia bisa bantu orang. Pintu ketaatannya mungkin dijadikan seperti itu. Nah, itulah kehidupan bersama, saling lengkap melengkapi. Karena tidak semua orang, tidak semua bentuk kebaikan berkumpul pada satu orang. Kadang kebaikan itu berada di beberapa orang, tempat-tempat yang terpisah. Tapi
Kalau seluruh potensi kebaikan itu disatukan, itulah menjadilah sebuah kebersamaan. Itulah kehidupannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan seluruh sahabat itu dikatakan dia mengumpulkan seluruh potensi kebaikan. Tapi sahabat ini punya keutamaan, yang sana punya keutamaan, lainnya ada sudut keutamaan yang tidak dimiliki oleh kalian lain. Ya. Imam Muslim rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang keutamaan para sahabat di dalam kitab sahihnya, maka di akhir pembahasan tentang keutamaan sahabat, beliau membawakan hadits Abdullah bin Umar dengan sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innaman nasu kal ibilil mi'ah, la takadu tajidu fiha rahila." Sungguhnya manusia itu seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta ini, hampir saja kamu tidak mendapati unta yang cocok untuk ditunggangi. Coba bayangkan ya, 100 ekor unta ini untuk kendaraan banyak atau sedikit? Banyak, opsinya kan harusnya banyak, 100 ekor. Tapi dia cari-cari dari 100 ekor ini, ya, spesifikasi dia, ciri-ciri yang mau ditunggangi. Kalau mau dicari yang sempurna, mungkin dari 100 ekor ini tidak ada yang cocok. Hampir dia nggak ketemu. Tapi demikianlah, sana ada keutamaan, sana ada keutamaan, sana ada keutamaan. Dipakai semuanya kan menjadi hal yang besar. Iya. Itulah kaidah di dalam kehidupan. Karena itulah suatu hari Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala menulis kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, menasihatinya agar supaya dia banyak beribadah. Karena Imam Malik kebanyakan waktu beliau adalah mengajari manusia, mengajari ilmu. Al-Fudail bin Iyad itu dikenal sebagai ahli ibadah, sampai digelari Abidul Haramain. Ahli ibadahnya di dua tanah haram. Ya. Maka Imam Malik menjawab surat Al-Fudail bin Iyad, menjawab nasihatnya. Kata Imam Malik, yang mananya engkau, Allah bukakan untukmu pintu ibadah di dalam apa yang kamu tekuni, dan saya dibukakan oleh Allah, dimudahkan untukku pintu ibadah di dalam mengajarkan ilmu. Dan setiap dari kita berada di atas kebaikan. Setiap dari kita berada di atas kebaikan. Itulah fikih Imam Malik rahimahullah yang membuat beliau itu menonjol di atas banyak ulama. Iya. Itu salah satu dari ketajaman pemahaman beliau dan hikmah beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian orang ini sahabat ini ketika dia mengadukan saudaranya yang tidak bekerja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawaban Nabi adalah suatu pelajaran yang sangat berharga. Kalimat yang mengandung makna-makna yang agung. Kata beliau, la'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Iya. Ini menunjukkan bahwa seorang itu kadang dia dapat rezeki, dapat kebaikan. Mungkin ada orang-orang yang menjadi sebab. Mungkin ada amalan-amalan yang menjadi sebab dia mendapatkan rezeki. Tapi dia tidak menyadari hal tersebut. Dia tidak menyadarinya.
Dan ini juga menerangkan kepada kita suatu pembahasan yang agung. Bahwa dalam hidup ini ada namanya sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Iya. Dan rezeki itu dua macam. Ada rezeki yang terkait dengan keimanan, rezeki terkait dengan ilmu, rezeki terkait dengan hal yang batin. Dari ketenangan, kesejukan, keteguhan di atas sunnah, istiqamah. Itu siapa yang diberi oleh Allah anugerah-anugerah itu bagian dari rezeki. Sebagaimana rezeki itu ada bentuk yang kedua. Dan bentuk yang kedua ini lebih populer di kalangan orang-orang. Iya. Rezeki yang terkait dengan zahirnya, rezeki yang terkait dengan harta, anak-anak, istri, pasangan hidup, dan yang semisal dengannya. Dan semuanya itu adalah bentuk dari rezeki. Tapi pokoknya bahwa rezeki itu ada sebabnya. La'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu ini mendapatkan rezeki disebabkan karena saudaramu yang belajar. Ini isyarat terhadap beberapa sebab datangnya rezeki. Dari sebab pokoknya yang zahir di hadis adalah belajar dan menuntut ilmu. Belajar dan menuntut ilmu. Karena itulah orang yang belajar dan menuntut ilmu itu sebenarnya tidak ada yang dia khawatirkan. Tidak perlu dia mengkhawatirkan sebagaimana sebagian orang mengkhawatirkan. Oh, bagaimana masa depannya? Sebagian orang tua kalau anaknya masuk pesantren atau anaknya belajar ilmu agama, pertanyaan besarnya itu bagaimana masa depan anak ini? Ini cara berpikir yang keliru. Dia tidak paham bahwa sebab rezeki itu malah banyak di dalam pembahasan menuntut ilmu. Iya. Si penuntut ilmu sendiri rezekinya akan menjadi baik. Jangankan dia, orang yang membiayainya juga itu barangkali dilapangkan rezekinya gara-gara dia memberikan bantuan kepada orang yang menuntut ilmu. Seperti itu orang bersaudara ini. Maka ilmu itu dari kunci datangnya rezeki. Dari sebab yang menggiring rezeki itu kepada seorang hamba. Makanya di antara isyarat indah disebutkan oleh sebagian ulama pada hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha diriwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ketika Nabi SAW mengajarkan zikir yang dibaca di setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi tiga yang diminta dalam doa zikir pagi ini. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua rezeki yang baik. Dan yang ketiga amalan yang diterima. Kata para ulama disebut rezeki yang baik setelah ilmu yang bermanfaat. Itu isyarat bahwa ilmu itu adalah sebab seorang mendapatkan apa? Mendapatkan rezeki. Berbarengan. Ya, kalau dia dibeli dari ilmu yang bermanfaat, Allah akan mudahkan untuknya rezeki yang baik. Rezeki yang baik.
Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diminta oleh Allah untuk memohon, ya Allah tambahkanlah hartaku, tambahkanlah rezekiku, ya Allah tambahlah untuk saya anak-anak, ya Allah beri saya anak laki-laki. Ya, karena anak laki-laki beliau yang hidup, apa yang dilahirkan untuk beliau sudah pada meninggal. Dan tersisa di hidup beliau anak perempuan. Tidak pernah terdengar dalam sepotong riwayat pun beliau diperintah, ya Allah berilah saya anak laki-laki misalnya. Tapi beliau hanya diperintah, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Karena tambahan ilmu itu berpengaruh pada rezeki-rezeki yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ini fikih yang harus dipahami. Karena itu menyedihkan ya, kalau ada seorang penuntut ilmu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, dia belajar ilmu, kesempatan dia mendalami ilmu. Mungkin orang lain banyak yang ingin belajar, tidak diberi kesempatan, tidak ada waktu luangnya. Diuji dengan hal-hal yang membuat dia terpisah dengan ilmu. Nah ini dimudahkan oleh Allah belajar. Begitu dimudahkan kalau belajar, ilmu itu mudah dia dapatkan, malah dia meninggalkan ilmu, banting setir mencari hal yang lainnya. Iya. Ini adalah perkara yang harusnya kita membenahi diri dalam hal tersebut. Tastabiduna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah hal yang baik itu kalian mau ganti dengan perkara yang hina? Itu tidak benar di dalam kehidupan. Perkara yang paling tinggi yang dipilihkan oleh Allah untuk para nabi dan para rasul, dijadikan sebagai warisan di tengah para nabi, ilmu, malah itu yang ditinggalkan. Harta yang berharga malah kurang diperhatikan. Iya. Baik. Jadi dari sebab seorang itu dilapangkan rezekinya, kebaikan untuknya adalah di dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan ilmu itu masuk di dalamnya seorang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkan dari manfaat-manfaat ilmu. Nah itu para ulama, mereka itu tidak hanya menghafalkan nas-nas ayat, tidak hanya menghafal teks hadits, tapi di antara mereka ada yang menghafal fikih dari sebuah hadits, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebab itu mengandung fikih dan hikmah. Dan di pembahasan-pembahasan ilmu, misalnya di pembahasan ilmu bahasa, ada sudut yang terkait dengan pendalilan bahasa. Dia hafal bait syair ini, dia hafal kalimat sana, ya, dengan berbagai pendalilannya secara bahasa. Itu semuanya mereka lakukan karena dia anggap bagian dari apa? Bagian dari ilmu. Ya. Dan tentunya masuk di dalam keutamaan ilmu. Baik. Maka itu rezeki yang baik yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Kemudian dari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu ini mendapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Iya. Apa yang dilakukan oleh saudaranya itu perbuatan yang baik, hal yang dipuji, itu ketaatan. Itu makna-makna lain di dalam sebab rezeki. Memang agak global, tapi jika masuk ke dalam rincian
ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan dari sebab rezeki, maka ada siratan-siratan pembahasan yang terkait dengan itu. Karena itu disebutkan oleh para ulama, dari kunci-kunci rezeki banyak sekali. Dari kunci tersebut adalah tauhid. Diperbaiki dari tauhidnya, dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tauhid dan keimanan ini itu kunci segala kebaikan. Iya. Yang dikira ya pembahasan tauhid itu cuma keutamanya terkait dengan pengguguran dosa, cahaya kehidupan dan sebagainya, hal-hal yang biasa kita dengarkan. Dan tidak ada kaitannya dengan perkara rezeki. Kebaikan di dalam tauhid dan keimanan itu mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan kebaikan yang sangat luas sekali. Kebaikan yang sangat luas. Dan ini dari hal yang hendaknya disyukuri oleh seorang hamba ketika dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal tauhid dan mengenal keimanan. Mengenal tauhid dan mengenal keimanan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Itu jaminan dari Allah. Berkah dari langit dan bumi, berbagai kebaikan yang turun dari langit, keluar dari bumi. Saya mau tanya, itu rezeki atau bukan? Bentuk dari rezeki. Syaratnya yang paling pertama, amanu, dia beriman. Yang kedua baru datang takwa, ketakwaan. Takwa itu bagian dari keimanan. Iya. Dan diikutkan di dalamnya karena keterkaitan yang besar antara keduanya. Keimanan, tauhid secara umum, seorang mentahqiq dari tauhidnya, itu adalah kunci dijamin segala hal yang dia perlukan. Karena itu tidak ada namanya Nabi, Rasul, para pengikut Nabi dan Rasul. Ya. Orang-orang yang dikatakan kekurangan, mereka selalu berkecukupan. Tapi ingat, kata berkecukupan itu, bahasa kita itu berbeda ya dengan bahasa dahulu. Orang-orang dahulu itu kadang dia banyak harta dunia, dianggap itu fitnah bagi dia, kemunduran. Tapi kalau di bahasa kita, kecukupan itu lengkap dari sudut materi. Dia tidak mengerti bahwa kecukupan hati itu lebih hebat daripada kecukupan harta. Kekayaan hati itulah kekayaan yang hakiki. Nah, itu dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya harta benda. Tapi rasa cukup itu bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu yang sebenarnya adalah kecukupan hati. Itu kecukupan hati diberikan pada para nabi dan para pengikutnya, hal yang sangat besar sekali, perkara yang sangat agung. Karena itu mereka tidak pernah ada kekurangan di dalam kehidupan mereka. Ini mereka orang-orang yang paling baik tauhidnya, paling bagus keimanannya. Iya.
Nah itu siapa yang ingin selalu dijaga di atas kebaikan, hendaknya dia punya perhatian yang besar terhadap pembahasan-pembahasan tauhid, hal-hal yang membenarkan keimanannya, hal-hal yang meningkatkan keimanannya, hal-hal yang lebih membuatnya menjadi seorang mukmin yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya perlu dia wujudkan kandungan dari rukun iman, perlu diamalkan dari cabang-cabang keimanan agar supaya dia memiliki jenjang yang tinggi. Baik. Ini di antara sebab rezeki untuk seorang hamba. Sebagaimana di antara sebab rezeki itu adalah ketakwaan. Ada ayat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, takwa itu adalah sebab dia dimudahkan untuk segala perkara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kemudahan pada perkaranya. Semuanya buah dari takwa, dan takwa itu adalah melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu yang disebut dengan takwa. Ya, dalam hidup dia hitung-hitung dirinya, bagaimana dia menanggapi perintah dari Allah dan Rasulnya, sejauh mana dia telah mengamalkannya. Dia pelihara dirinya jangan sampai jatuh dalam hal-hal yang diharamkan, perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, maka itulah yang disebut dengan takwa. Dan kadang takwa itu masuk ke dalam hal yang lebih detail, seperti orang yang masuk ke sebuah wilayah banyak duri, rintangan, batu-batu kerikil tajam di wilayah tersebut. Orang yang bertakwa itu tidak sembarang dia menginjakkan kakinya, dia harus lihat tempat yang aman. Injakkan kakinya pada hal yang tidak membahayakannya. Itulah takwa. Itulah takwa. Dan takwa itu sesuai dengan kondisi seseorang. Jadi beda misalnya antara seorang alim dan selainnya. Dan di antara para ulama juga itu berbeda-beda sudut ketakwaan yang diwajibkan atas mereka. Ada sebagian pembahasan itu hanya orang-orang tertentu dari para ulama yang bisa masuk di situ. Tanah yang penuh dengan duri, ada di antara ulama yang punya keahlian. Dia bisa berjalan cepat di tanah penuh duri itu, tidak kena duri sama sekali. Tapi ada orang yang masuk ke dalam hal tersebut, dia cuma lihat duri depannya, tidak tahu dia melangkah gimana. Dia harus mundur ke belakang. Itu memang tingkatan-tingkatan ilmu. Ada pembahasan-pembahasan, sebagian ulama itu tidak cocok dia masuk di situ. Alim yang lain masuk di dalamnya. Iya. Itu bentuk dari ilmu. Memahami hal tersebut itu dari kedetailan di pembahasan takwa. Dan takwa itu semakin dia baik di dalam memupuknya, menjaganya dan memeliharanya, serta beramal sebagaimana dan diperintah, dan dia sungguh-sungguh di dalam ketakwaan, maka itu akan membawa kebaikan-kebaikan besar. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dipanggil dengan seruan yang tertinggi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian itu meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Takwa dengan sebenar-benar takwa
Syah di dalam penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Takwa dengan sebenar-benar takwa adalah taat kepada Allah, tidak dilakukan maksiat terhadapnya, selalu diingat, berzikir, tidak dilupakan, tidak ditinggalkan, dan selalu disyukuri, tidak dilakukan kekufuran kepadanya. Maka itulah yang disebut dengan takwa, sebenar-benar takwa. Dalam penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Itu adalah sebab yang agung dari sebab datangnya rezeki. Iya. Ketika orang ini mengadukan saudaranya tidak bekerja, maka Nabi mengembalikannya dengan kalimat yang harusnya dia introspeksi diri. Nabi berkata kepadanya, la'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu ini diberi rezeki disebabkan karena saudaranya. Itu kan kalimat harusnya dia lihat kepada dirinya sendiri. Jangan dia lihat kepada saudaranya. Iya. Dan ini mana ada kaitannya dengan istighfar. Selalu dia perbaiki dirinya, dan di belakangnya dia banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu secara nas adalah sebab datangnya rezeki. Istighfar itu adalah hal yang membuka berbagai kebaikan. Kunci yang sangat penting pada pembahasan rezeki. Karena itu datang orang kepada Al-Hasan Al-Basri mengadukan paceklik. Kata Al-Hasan Al-Basri, banyak beristighfar. Datang orang mengadukan kefakiran. Kata Al-Hasan Al-Basri, banyak beristighfar. Datang orang mengadukan panen yang tidak berhasil. Kata Al-Hasan Al-Basri, banyak beristighfar. Datang orang mengadukan belum diberi anugerah keturunan. Kata Al-Hasan Al-Basri, banyak beristighfar. Jawabannya sama, cuma itu aja pintu rezeki yang dipandang oleh Al-Hasan Al-Basri, yaitu fikih yang mendalam, sejalan dengan ayat Al-Quran. Karena terkait dengan Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Saya berkata kepada mereka, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian banyak beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit berlimpah ruah. Iya. Hujan yang membawa kebaikan, membawa rahmat, menumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan. Bukan hujan yang membahayakan, merusak, mendatangkan banjir, meresahkan. Tapi hujan yang membawa kebaikan. Walaupun berlimpah ruah, tapi membawa kebaikan. Yang akan dilapangkan untuk kalian harta-harta. Dengan istighfar, hartanya dilapangkan. Dan dilapangkan juga anak-anaknya, keturunannya. Iya. Dan dilapangkan juga dan dijadikan untuknya kebun-kebun. Kebun-kebun dan dijadikan untuknya sungai-sungai yang mengalir. Itu dari manfaat istighfar. Luas di dalam membuka rezeki seorang hamba. Karena itu jangan dia lupa dari kandungan istighfar di dalam hidupnya. Iya, kita dizikir pagi, itu ada syariat beristighfar 100 kali. Kemudian setelah sholat 5 waktu, begitu selesai salam, dia beristighfar 3 kali. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di dalam hadits Ummu Salamah riwayat Muslim.
ada istighfarnya di belakang sholat. Nah, selain daripada istighfar itu, permohonan ampun barangkali di sholatnya ada yang kurang, itu ditutupi dengan istighfar. Dan istighfar itu punya manfaat yang besar. Di antaranya dari sebab yang melapangkan rezeki seseorang. Iya. Sebagaimana di waktu sahur, itu waktu yang sangat dianjurkan untuk beristighfar. Karena itu dipuji khusus orang-orang yang beriman dengan sifat itu, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sifatnya penduduk surga. Dulunya mereka itu di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Ya, mereka ada kenal waktu sahur, bukan waktu pagi. Jelas ya? Bukan waktu terdengar adzan subuh, pas adzan saja langsung dia keluar pergi sholat. Itu bagus ya, daripada orang yang nanti terbit matahari baru dia bangun. Sudah terlambat sholat subuhnya, ya. Tinggalkan sholat berjamaah. Ya, kalau dia sholat masih mending ya, daripada orang yang tidak sholat sama sekali. Seorang mukmin itu ada waktu-waktu yang dia jaga, dia pelihara. Dia punya namanya waktu sahur. Itu tempat beristighfar. Tempat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepadanya. Itu sebab yang indah dari sebab-sebab datangnya rezeki. Iya. Baik. Ketika Nabi berkata kepadanya, la'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudara. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang. Periksa diri. Iya. Itu ada makna istighfar di dalamnya. Baik, itu juga ada makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang itu kalau dia sudah bekerja, itu dia sudah menjalani sebab. Ya. Jangan dia pikirkan lagi, oh ini menghalangi saya, ini tidak membantu saya. Kalau dia bersandar kepada Allah, bertawakal kepadanya, barangkali kamu dapat rezeki karenanya. Karena itu dari sebab datangnya rezeki adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupi. Cukupi segala sesuatu. Dan di dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yurzaqu at-tayr. Tagdu khimasa wa taruhu bitana." Ya. Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberi kepada kalian rezeki seperti burung diberi rezeki. Di waktu pagi dia pergi dalam keadaan temboloknya itu kosong, tidak ada isinya. Di waktu sore dia pulang dalam keadaan sudah berisi. Rezekinya selalu ada, selalu terjamin. Ini hadits kata Ibnu Rajab rahimahullah, dari dasar pokok sebab yang mendatangkan rezeki, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diingat ya bahwa tawakal itu terdapat di dalamnya 3 rukun. Rukun yang pertama, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan rukun yang kedua dari tawakal, dia menjalani sebab-sebab, mengambil sebab-sebab. Kalau dikatakan tawakal dia sakit, dia serahkan sakitnya kepada Allah. Tapi dia ambil sebab, dia berobat, dia minum obat, cari kesembuhan, dia hindari tempat-tempat yang mungkin dia bisa terkena wabah penyakit dan sebagainya. Iya, itu mengambil sebab namanya. Kemudian yang ketiga, tawakal itu setelah dia mendapatkan dari hal yang dia cari, maka dia selalu melihat itu nikmat dari Allah. Dia tidak melihat kepada sebab, tapi selalu dia pandang bahwa itu semuanya anugerah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau terpenuhi kriteria ini, maka itulah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dari sebab dilapangkannya rezeki untuk seorang hamba. Baik, tadi ini dua orang yang bersaudara ya. Satu belajar dan satu bekerja. Bekerja mengadukan saudaranya. Tapi Nabi memberi bahasa yang tetap merekatkan antara dua orang yang bersaudara. Bahkan semakin membuat dia cinta kepada saudaranya. Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang belajar. Jangan salahkan saudaramu, sambung saja. Kamu tetap biayai dia. Jaga silaturahmi antara kalian. Dan menyambung silaturahmi itu dari sebab yang besar, datangnya rezeki. Nah itu dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang senang, dia gembira, rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Hendaknya dia menyambung silaturahminya. Iya. Maka itu dari sebab yang melapangkan rezeki. Orang menyambung hubungan kekeluargaan, menyambung silaturahmi terhadap orang yang jauh, dia dekatkan. Jangankan terhadap orang yang punya hubungan kerabat dengannya. Ada orang yang jauh pun ada syariat menyambung. Terhadap kawan-kawan juga ada syariat untuk menjaga kebersamaan. Bahkan terhadap orang yang menzalimi kita sekalipun ada syariat kita itu berbuat baik kepadanya, memaafkannya terhadap kafir sekalipun. Iya. Terhadap kafir sekalipun. Nah itu dari sebab amalan ketaatan yang dipuji oleh Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan. Ya. Karena keyakinan mereka cinta kepada Allah. Itu boleh ditafsirkan begitu ayat, dan boleh diterjemahkan juga, dia memberi makan padahal dia sebenarnya sangat cinta makanan itu. Dia senang kepadanya. Tapi bersama dengan itu dia beri makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Tawanan itu diantaranya ada orang-orang kafir ditawan. Di dalam syariat Islam diperintah untuk berbuat baik. Berbuat baik. Jadi subhanallah ini akhlak yang agung di dalam agama. Kalau seorang melakukannya, luas sekali kehidupan itu. Itu pintu rezeki yang besar. La'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena dia. Iya. Saudaranya belajar. Orang yang belajar itu
Kita dikatakan orang yang banyak duitnya. Dia belajar banyak duit, penuntut ilmu. Oh berarti ini orang kerjanya cuma belajar, tidak bekerja. Berarti ini banyak tabungannya ini. Hah? Ini duitnya sudah numpuk, makanya dia nganggur saja. Cuma duduk belajar. Ya, malah itu bahasa dari Nabi agar supaya saudaranya ini yang bekerja itu selalu menyambung kebaikan untuk saudara yang belajar, berbuat baik kepadanya. Dan itu namanya di dalam pembahasan rezeki al-ihsan ilal khalq. Berbuat ihsan kepada makhluk. Apalagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, kita bantu, kita tolong. Malah itu adalah sebab datangnya rezeki. Karena itu dari perkara yang penting untuk dipahami, sebab tumbuhnya sebuah perekonomian di umat, di sebuah bangsa dan negeri. Kalau penduduk negeri yaitu perhatian terhadap orang-orang lemah, perhatian kepada kaum miskin dan du'afa. Karena dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Kalian itu tidak akan mendapat pertolongan dan tidak diberi rezeki kecuali dengan perhatian terhadap orang-orang lemah di tengah kalian. Kalau dia penuntut ilmu, fakir, miskin, kita selalu menyambungnya, berbuat baik kepadanya supaya dia tetap belajar. Itu juga bentuk dari berbuat baik kepada orang yang lemah. Lemah dalam artian dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki harta. Iya. Tapi kalau dari sudut hakikat, penuntut ilmu itu orang-orang yang kuat. Sebab kebaikan. Dan dengannya lah datang pertolongan. Dikhawatirkan di sebuah negeri itu, kalau ilmu itu kurang, maka kejelekan akan bersinggah sana di negeri itu. Mendominasi di negeri itu. Tapi kalau ilmu itu kuat di sebuah negeri, ilmu merata di mana-mana, maka itu akan menyirnakan dari kegelapan-kegelapan, kejelekan-kejelekan. Dapat mendatangkan kebaikan di tengah umat. Baik. Itu mana yang agung dari wejangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabat ini, la'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu dapat rezeki sebabkan karena saudaramu. Harusnya kan dia bersyukur saudaranya belajar. Kamu itu punya saudara belajar. Dan semua orang punya saudara belajar, kan begitu. Dia memberi nafkah kepada saudara yang belajar, dia dapat rezeki. Ya, menjadi sebab rezekinya. Harusnya kan dia bersyukur. Dan kesyukuran itu salah satu sebab, salah satu kunci yang mendatangkan rezeki. Kesyukuran. Karena itu di pembahasan syukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Rabb kalian telah mengumumkan, telah menetapkan keputusannya. Iya. Ta'addana ya dari kata al-idin. Al-idin di situ bermakna al-idin al-qauli al-qadari. Dan juga mungkin bisa bermakna al-idin asy-syar'i. Diumumkan, ditetapkan, dijadikan sebagai jalan. Kalau kalian bersyukur, aku akan menambah nikmat untuk kalian. Dan kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Ya, kesyukuran itu sebab seseorang itu dilapangkan rezekinya. Rezeki dalam segala hal. Rezeki dalam segala kebaikan. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat
dan dia sudah menempuh jalannya. Sementara dia adalah seorang mukmin. Ini sudah terkandung di dalamnya beberapa syarat rezeki ya. Kehendak dia untuk akhirat, itu semangat, ya, keimanan, ketakwaan, selalu dia tawakal kepada Allah. Wasa'alaha sa'yah, akan berjalan di atas jalannya, itu posisi takwa, amalan salih. Wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka mereka inilah orang-orang yang upayanya selalu disyukuri, selalu diberikan kebaikan untuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur itu selalu kita pupuk pada diri, kita perhatikan. Karena kesyukuran itu ada yang dengan lisan, ada yang dengan hati, ada yang dengan anggota tubuh, terkaitan dalam kesyukuran. Dan syukur itu kata para ulama, itu mengandung di dalamnya 5 rukun. Rukun yang pertama, dia tunduk kepada Allah yang memberi nikmat. Rukun yang kedua, dia cinta kepada Allah yang memberi anugerah. Kemudian rukun yang ketiga, dia selalu memuji Allah dengan lisannya terhadap segala nikmat. Kemudian rukun yang keempat, ia selalu meyakini bahwa segala nikmat yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah. Dan rukun yang kelima, dari syukur, seorang dianggap sebagai hamba yang bersyukur, tidak dia gunakan nikmat itu kecuali di dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau terpenuhi 5 hal ini, maka itulah orang yang disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dan manfaat syukur itu sangat besar sekali, sangat agung sekali. Iya, sangat agung sekali. Baik, menuntut ilmu itu bagian dari amalan salih, bagian dari ketaatan, bentuk dari ibadah. Bentuk dari ibadah. Itulah pekerjaan saudaranya itu. Sehingga dikatakan, barangkali kamu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Karena itu dari kunci rezeki seseorang itu memperbagus ibadahnya kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits al-ilahi, atau orang-orang menyebutnya hadits qudsi. Allah berfirman, ya ibadi, atau ya bani Adam, tafarraq li ibadati, amla qalbaka gina wa asudda faqraka. Wahai anak Adam, konsentrasilah engkau ibadah kepadaku. Luangkan banyak waktumu beribadah kepadaku. Maka aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Dan aku akan tutupi kefakiranmu. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak lakukan, amla qalbaka syughlan, aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Sibuk-sibuk saja. Ya. Tapi tidak ada hasil. Karena itu kata sebagian motivator di Indonesia ini, ya, sibuk itu tanda belum berhasil, tanda belum sukses. Jelas ya? Kadang seorang ada seperti itu, diuji banyak sibuk kirain, tapi tidak ada hal yang menghasilkan. Tidak ada hal yang menghasilkan. Tapi ada sebagian orang, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia. Kalau ada sebuah pekerjaan, dibantu pekerjaan itu, dimudahkan sebab-sebabnya, diberkahi untuknya. Ya. Itu dasarnya kecintaan kepada ibadah. Perhatikan, hidupnya ini untuk ibadah, asalnya untuk mencari akhirat.
Yang di hadits yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kadang dari beberapa sahabat, ada dari Abdullah bin Mas'ud, dari Zaid bin Thabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hamma, farraqa Allahu syamla, wa ja'ala al-faqra baina aynayhi, wa la ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang kehidupan dunia itu cita-citanya, semangatnya, keinginan besarnya, maka Allah akan cerai-beraikan upayanya. Akan dijadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah digariskan, ditentukan saja. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hamma, jama'a Allahu syamlah, wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, wa ta'tihi dunya wa hiya raghibah. Barang siapa yang akhirat adalah semangat terbesarnya, yang selalu menjadi kesibukannya, maka Allah akan menyatukan upayanya. Dia bekerja sedikit pun dibantu oleh Allah, diberkahi, ya, dan dijadikan kecukupan berada di hatinya. Dunia itu datang kepadanya dalam keadaan diseret, walaupun dunia itu tak mau datang kepadanya. Baik, itu ketentuan-ketentuan. Jadi dalam kehidupan ini Allah mengaturnya dengan sangat indah untuk orang-orang yang beriman, sejalan dengan tujuan penciptaannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Karena itu sebagian jenis ibadah, apalagi dia terkait dengan rukun-rukun Islam, itu pintu rezeki yang sangat besar. Cari saja. Rukun Islam kan ada berapa? Ada 5. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tadi tauhid sudah kita terangkan. Salat. Salat itu pintu besar untuk rezeki. Karena itu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Wahai Nabi, perintah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah engkau dalam memerintah mereka. Kami tidak pernah minta rezeki kepada engkau. Kami yang memberi rezeki kepada engkau. Jadi disebut salat, disebut pembahasan rezeki. Zakat masuk di semisal dengannya sedekah. Orang yang banyak bersedekah, menunaikan zakatnya, itu dari sebab bertambahnya rezeki. Nah itu di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Itu hakikatnya. Bahkan sedekah itu selalu menambah harta. Kadang ditambah nilainya, kadang ditambah datnya, kadang ditambah keberkahannya, berbagai bentuk tambahan diberikan untuknya. Iya. Baik. Sudah 2. Salat, zakat. Apa lagi? Puasa. Puasa juga dari sebab rezeki. Baik. Haji. Haji juga dari sebab rezeki. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Terus sambung menyambung antara haji dan umrah. Sudah haji, haji lagi. Umrah, umrah lagi. Fa innahuma yanfiyani dzunub wal faqr. Sebab haji dan umrah ini menggugurkan dosa-dosa dan kefakiran. Kama yanfil kir khabathal hadid. Sebagaimana api itu menghilangkan dari karatan-karatan. Kalau ada emas, ada perak, ada besi, dimasukkan ke api, ya, ingin diolah, maka begitu dia membara di api, karatan apapun akan jatuh. Itu kefakiran dan dosa-dosa itu gugur dengan selalu sambung menyambung antara haji dan apa? Ada perkara haji dan umrah. Baik. Jadi jenis-jenis ibadah itu ada kadang masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang menjadi sebab seorang itu memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berikan anjuran umum untuk memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa pembahasan, perhatikan ya, makna-makna mendalam. Bahasa Nabi itu ringkas. Ya. Cuman la'allaka turzaku bihi. Ya. Tapi lihat, di dalamnya terkandung banyak makna. Dari sebab-sebab seorang itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari sebab-sebab dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup teman kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu juga dari sebab rezeki. Seorang kalau dia berdoa mohon kepada Allah, maka itu dari sebab dilapangkan untuknya rezeki. Tergantung apa yang dia minta. Dan ada yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari doa-doa yang agung, misalnya di Sahih Muslim, doa yang panjang itu yang akhirnya iqdi an-nadain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami dan cukupi kami dari kefakiran. Dan di antara doa yang ringkas yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupilah saya dengan hal yang halal sehingga saya tidak perlu kepada hal yang haram, dan selalu berikan kepadaku dari pemberian yang menyebabkan saya tidak perlu pada siapapun selain daripada Engkau. Iya. Ini kalimat ringkas ya dari doa ini, tapi luar biasa dari kandungannya. Seorang itu kalau dia memohon dengan sungguh-sungguh, dia ingat kebesaran Allah, kemampuannya, keagungannya. Ya. Dan dia sebut Allah dengan segala hal yang memujinya dan menyanjungnya, maka tidak ada yang besar di sisi Allah itu. Tidak ada hal yang berat kalau Allah memberikan. Apapun yang diminta oleh seorang hamba itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat kita semua sebagai hamba-hamba yang salih, berbekal dengan sifat-sifat yang baik, sebagai orang-orang yang selalu dilapangkan di dalam rezeki dan kehidupannya. Rezeki dalam makna yang paling pentingnya pada keimanan, tauhid, amalan salih, maupun rezeki yang terkait dengan hal yang zahir dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita memohon kepada Allah rezeki di kehidupan dunia pada hal yang terbaiknya, dan rezeki yang baik pula di sakaratul maut, rezeki yang baik pula di alam kubur, dan yang terpentingnya rezeki keselamatan untuk kita di akhirat kelak dan dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang memudahkan kita ketemu di masjid ini dalam suasana ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan untuk kita semua kebaikan, mempertemukan kita semua di kehidupan dunia di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang kita mohon kepadanya dengan segala namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surganya di akhirat yang penuh dengan kebaikan sebagai ikhwanan ala sururin mutaqabilin, saudara-saudara, orang-orang yang saling cinta mencintai di atas dipan-dipan surga, saling berhadapan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qallama jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa khatama bi haula'i da'wat. Sangat jarang Nabi itu duduk di sebuah majelis kecuali beliau tutup majelisnya dengan beberapa doa. Dan ini adalah doa yang indah untuk diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan mengabulkan untuknya, untuk kita semua. Allahumma inna nas'aluka min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina
wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, nggak ada tanya jawab ya. Saya mohon maaf untuk hal tersebut. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.